Bab 496, Lilu Dewa Templar muncul. Sebuah cahaya berkilauan di tangan Wang Xiaolong, memperlihatkan Blades of Asura. Si Emperor Vander merasakan niat membunuh yang mengerikan bergetar dari Wang Xiaolong dan rasa takut langsung menguasai dirinya. Dipaksa ke sudut yang putus asa, Kaisar Laut Vander mengangkat kepalanya ke arah langit sambil berteriak, "Gadis suci Templar, mengapa kamu tidak datang untuk menyelamatkanku?" Tanda seru. Perawan suci Dewa Templar. Wang Xiaolong dan orang banyak tercengang. Tepat pada saat ini, dua energi pedang tajam, satu hitam dan satu putih, menembus ruang, mencapai punggung Wang Xiaolong dalam sekejap mata. Wang Xiaolong terkejut tapi tidak menunda reaksinya. Bilah Asura di tangannya mengayun dengan tegas dengan memutar pergelangan tangannya. Zeng! Suara melengking dari logam yang bertabrakan terdengar lebih dari sekali. Wang Xiaolong terhuyung-huyung saat dia menangkis serangan diam-diam, dan terkejut merasakan mati rasa menjalari lengannya. Melihat sumber serangan itu, dia melihat seorang wanita berpakaian hitam pekat. Wajahnya dikaburkan di bawah kerudung tipis. Wanita itu memancarkan semacam suasana mulia yang tinggi, agung, tidak dapat diganggu-gugat, serta sangat dingin. Meskipun wajah pihak lain ditutupi kerudung, Wang Xiaolong mengenali siapa wanita ini dalam sekali pandang, Lilu. Tapi ketika mata mereka bertemu di udara, yang dia lihat hanyalah jurang dingin. Ketika dia memandangnya, itu tidak berbeda dengan melihat orang asing, seolah-olah mereka sama sekali tidak mengenal satu sama lain. Sementara Wang Xiaolong mengamati Lilu, ruang di sekitarnya berfluktuasi saat siluet muncul dari kehampaan di belakangnya. Pakar Dewa Templar, pakar kultus Dewa Kosmos, dan tentu saja, pakar dari Sin City. Tidak ada tanda-tanda distinct Void Door atau White Phoenix House. Hitungan cepat memberinya tepat 300 orang, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Selain itu, mereka semua adalah ahli alam Saint tingkat tinggi, yang lebih lemah juga berada di alam Saint Orde ke-7. Mata Wang Xiaolong menyipit menjadi celah tipis. Fakta bahwa Dewa Templar, kultus Dewa Kosmos, dan Kota Dosa bersedia mengirim 300 pakar alam Saint tingkat tinggi lebih dari yang dia harapkan. 300 Wang Xiaolong mencibir ke dalam. 300 ahli alam Saint tingkat tinggi terdengar menakutkan, namun, sebelum suku Basmen dan klan binatang iblis, jumlah ini masih jauh dari cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Ketika si Emperor Vander melihat para ahli dari Deity Templar, Cosmos Guard Cult, dan Sin City muncul, sepertinya dia menggenggam harapan terakhir dalam hidup, dengan cepat bangkit dan berlari ke sisi Holy Maiden. Wang Xiaolong tidak bergerak untuk mengakhiri si Emperor Vander, dia hanya memperhatikan para ahli dari sisi Dewa Templar dengan tenang. "Gadis suci, kalian semua akhirnya ada di sini." Kaisar Laut Vander menyeka keringat dingin yang mengalir di dahinya, senyum berseri-seri di wajahnya. Lilu memandang Wang Xiaolong dengan mata acuh tak acuh yang sama. "Wang Xiaolong, berlututlah sekarang, pimpin suku manusia binatang dan klan binatang buas untuk tunduk di bawah Dewa Templar sebagai anjing kita." Dewa Templar dapat mempertimbangkan untuk menghapus dendam lama dan memulai lagi dengan yang bersih, jika tidak, mati. Wang Xiaolong mengerutkan kening. Alasan kerutannya bukanlah kata-kata Lilu, tetapi karena meskipun ada perbedaan besar antara kedua belah pihak, Lilu masih mengucapkan kata-kata seperti itu untuk membuatnya tunduk. Apa yang diandalkan Lilu untuk memiliki kepercayaan diri ini tanda seru. Bahkan jika semua ahli suku laut dan ahli suku setan hijau bergabung di pihak mereka, mereka masih jauh dari kemampuan untuk mengalahkan ahli binatang buas dan binatang buas di sini. Saat keraguan muncul di Wang Xiaolong, suara teredam terdengar. Beralih untuk melihat, seorang ahli suku Basmen tiba-tiba jatuh ke tanah, kemudian pada saat berikutnya, suara teredam yang sama datang dari berbagai lokasi di alun-alun. Dimulai dengan satu, kemudian menyebar ke beberapa, bertambah jumlahnya. Hanya dalam beberapa saat singkat, lebih dari setengah ahli milik suku Basmen dan klan binatang iblis terbaring tak sadarkan diri di lantai. Pada akhirnya, hanya para ahli alam Saint tingkat tinggi yang tetap berdiri. Meskipun Aokun, Chak, dan yang lainnya bertahan dan berhasil berdiri, semburat kehijauan di wajah mereka terlihat jelas, termasuk goyangan tubuh mereka yang sangat kecil. Wajah Wang Xiaolong tiba-tiba menegang,
karena dia sendiri merasa sedikit pusing. Lilu menyeringai melihat perubahan ekspresi Wang Xiaolong. Wang Xiaolong, biarkan aku mencerahkanmu. Dupa yang kamu gunakan untuk beribadah tadi mengandung racun kuno unik yang disebut One Day's Chatter. Penyebaran suatu hari tidak hanya Ao Kun dan Chak, wajah semua orang menjadi pucat mendengar nama itu. Wewangian beracun seperti One Day's Chatter ini tidak berwarna dan tidak berbau. Ketika dicampur ke hal-hal lain dan dipicu oleh panas, dalam dan jangkauan jika 10 li, selama seseorang menghirupnya, dalam waktu 1 hari tubuh mereka akan terasa lunak dan lemah, bahkan tidak dapat mengarahkan pertempuran ki dalam jumlah terkecil sekalipun. Lilu terus menatap Wang Xiaolong. Sekarang, berlutut dan tunduk, Wang Xiaolong, kami masih bisa menyelamatkan hidupmu, jika tidak. Dia melambaikan tangannya, membiarkan tindakannya menggambarkan maksudnya. 2 lampu pedang berkilauan dan menghilang di udara. Agak jauh, seorang ahli binatang iblis berteriak, jatuh ke genangan darahnya sendiri. Kemarahan membara di mata Ao Kun dan Lei Ge serta mereka yang masih bisa berdiri. Si Emperor Vander, yang berdiri di samping Lilu, tertawa terbahak-bahak. Wang Xiaolong, tidak pernahkah kamu membayangkan bahwa kamu akan jatuh ke level ini suatu hari nanti, kan? Patuh dan berlutut, jadilah Hanjing Dewa Templar dan mungkin Anda memiliki kesempatan untuk hidup. Izinkan saya memberitahu Anda, kami suku laut, suku setan hijau, dan sebenarnya ke-9 suku tersebut telah mengambil penawarnya sebelumnya. Saat ini, di mata kami, kalian hanyalah babi yang menunggu untuk disembelih. Cahaya tajam bersinar di mata Wang Xiaolong. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan Poison Corpses Charms atau Devil's and Ghost's Flag. Setelah diracuni dengan One Day's Chatter, Anda tidak akan dapat menyalurkan bahkan seuntai ki pertempuran. Seorang ahli Sin City mendengus. Untuk memanggil bendera iblis dan hantu serta secarap mayat racun diperlukan Battle Key. Wang Xiaolong menyaksikan para ahli binatang buas dan binatang buas tingkat tinggi mulai berjatuhan. Pada akhirnya, hanya ada Ao Kun, Lei Ge, Chak, dan para ahli alam orde ke-10 lainnya yang tersisa, meskipun dengan kemauan belaka. Niat membunuh meletus di dalam Wang Xiaolong, melonjak dengan gila-gilaan. Dia tidak menyangka Dewa Templar menemukan sesuatu yang langka seperti One Day's Chatter. Racun pencar 1 hari ini hanya bisa dipecahkan oleh bunga tertentu yang disebut Awaken Today. Oleh karena itu, bahkan jika Wang Xiaolong memiliki Jasper Lotus dan ramuan langka lainnya yang berusia ribuan tahun, itu tidak berguna saat ini. Apakah benar-benar tidak ada yang bisa dia lakukan selain menunggu tanpa daya sampai kematian datang? Tanda seru. Dalam situasi saat ini, Kaisar Laut Vander cukup berani untuk mendekati Wang Xiaolong, memukul dadanya dengan telapak tangan. 1 telapak tangan mengirim Wang Xiaolong terbang kembali tanpa perlawanan. Tawa mengejek Vander terdengar di alun-alun, segera berlutut di hadapan perawan suci. Wang Xiaolong jatuh dengan keras ke tanah. Dalam sepersekian detik itu, mutiara naga di antara alisnya sedikit bergetar. Bayangan naga samar di dalam mutiara naga membuka rahangnya, menyerap semua kekuatan yang datang dari serangan telapak tangan Kaisar Laut Vander. Selanjutnya, uap hijau keruh samar dari tubuhnya juga diserap oleh bayangan naga. Wang Xiaolong segera merasakan kelemahan pada anggota tubuh dan tubuhnya menghilang dengan kecepatan cepat, terlebih lagi, dia mampu menyalurkan ki pertempurannya. Ini tanda seru. Wang Xiaolong terkejut sekaligus senang. Dia tidak menyangka bayangan naga di dalam mutiara naga benar-benar memiliki kemampuan untuk menelan One Day's Chatter. Salah satu tetua Templar Dewa berjalan ke Wang Xiaolong, tatapan dingin di matanya saat dia mengarahkan tendangan tepat ke wajah Wang Xiaolong. Cahaya tajam berkilauan sebelum kakinya bersentuhan. Pada saat berikutnya, hujan darah jatuh di alun-alun dan penatua Templar Dewa itu terlihat mencengkeram lehernya dengan kedua tangan, tetapi matanya menatap Wang Xiaolong dengan tidak percaya. Wang Xiaolong mendengus menghina, meledakkan hati penatua berkeping-keping dengan 1 telapak tangan sebelum memasukkan mayatnya ke pagoda harta karun Linglong untuk Poison Corpses Charms dan Devil's and Ghost's Flag. Mencengkeram Blades of Asura di tangannya, Wang Xiaolong perlahan bangkit. Pergantian peristiwa yang tak terduga membuat semua orang sangat tercengang. Mata Lilu menyipit dengan sikap bermartabat. Kamu tidak terpengaruh? Tanda seru.
tanpa sepatah kata pun, pedang hitam dan putih yang melayang di belakangnya berakselerasi ke arah Wang Xiaolong. Itu sangat cepat sehingga melebihi kemampuan Wang Xiaolong untuk bereaksi. Memutar Blades of Asura di tangannya untuk memblokir, dia masih terlambat 1 detik. Pedang kembar hitam dan putih menusuk ke dada Wang Xiaolong. Darah mekar merah di jubah Wang Xiaolong. Pedang hitam putih itu adalah roh bela diri Lilu. Wang Xiaolong telah memurnikan 8 naga ilahi purba dan bahkan memiliki fisik naga sejati yang lebih tangguh daripada senjata dewa manapun. Bahkan jika dia berdiri diam, membiarkan Ao Kun menyerangnya dengan kekuatan penuh, dia tidak akan bisa melukai Wang Xiaolong sama sekali. Tapi sekarang, roh bela diri pedang hitam dan putih Lilu menembus tubuh naga sejati Wang Xiaolong. Bab 497, Bunuh Wang Xiaolong. Pedang hitam dan putih terbang segera setelah menembus dada Wang Xiaolong, berubah menjadi 2 jalur cahaya yang terbang lurus ke dahi Wang Xiaolong. Kecepatan mereka beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Karena kedua pedang itu hanya beberapa inci dari menembus dahi Wang Xiaolong, mutiara naga di antara alis Wang Xiaolong melepaskan kilau terang singkat, disertai dengan kekuatan misterius yang mengalir keluar. Kedua pedang hitam dan putih ditolak dengan zeng yang tajam. Mata Lilu melebar karena terkejut, dengan cepat mengambil kedua pedang ke dalam tubuhnya sambil menatap tajam ke titik di antara alis Wang Xiaolong. Dalam informasi Dewa Templar tentang Wang Xiaolong, tidak ada yang menyebutkan simbol itu di dahinya. Dia ingat gurunya yang lain mengatakan bahwa pedang hidup dan mati Yin yang miliknya dapat membunuh ahli manapun di bawah alam dewa setelah berhasil. Tapi sekarang sebenarnya ditolak oleh simbol kecil di dahi Wang Xiaolong. Tatapannya bergerak ke bawah ke dada Wang Xiaolong di mana pedang hitam dan putihnya ditusuk sebelumnya, hanya untuk menemukan bahwa darah telah berhenti mengalir. Padahal, lukanya sudah sembuh, seperti baru. Ketidakpastian melintas di matanya. Setelah terluka oleh ki pedang Yin Yang-nya, tidak ada yang bisa mengekstraknya selain Master Alam Dewa. Tapi Wang Xiaolong sekali lagi menghancurkan kepercayaan dirinya. Sepertinya kamu tidak akan tunduk pada Dewa Templar. Lilu perlahan berjalan menuju Wang Xiaolong, setiap langkah anggun. Kontras dengan suaranya yang dingin, karena seperti itu, aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam tuanku. Pedang kembar hitam dan putih ditembakkan lagi, terbang lurus ke arah mata Wang Xiaolong. Sosoknya menghilang dari tempat dengan kabur, membiarkan pedang menembus bayangan. Ketika Wang Xiaolong muncul lagi, dia berada di belakang Lilu dengan pedang Asura berayun ke bawah. Mata reinkarnasi. Bola mata merah raksasa yang bersinar terbentuk, memuntahkan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya mengarah ke punggung Lilu. Tetapi dalam radius 1 zeng di sekitar tubuh Lilu, 2 jenis energi mengalir keluar dari tubuhnya, 1 hitam dan 1 putih, bergetar pada frekuensi tinggi untuk mengusir cahaya pedang mata reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Wang Xiaolong tidak lengah, dengan cepat melompat, sayap iblis menyebar dari punggungnya. Pada saat yang sama, Wang Xiaolong memanggil naga kembar hitam dan biru, tetapi dia tidak mengubah jiwa, sebaliknya dia mengirim naga kembar ke tengah-tengah para ahli Dewa Templar dengan lambaian tangannya. Naga kembar hitam dan biru menjalin tubuh mereka melalui kelompok ahli, menghancurkan lebih dari selusin orang menjadi daging cincang. Semua Dewa Templar, kultus Dewa Kosmos, dan pakar Sin City menyerang bersama, bunuh Wang Xiaolong. Lilu membentak perintah, menambahkan, juga, suku laut, suku setan hijau, dan yang lainnya, habisi para Blastman dan klan binatang buas. Semua yang menolak untuk tunduk, bunuh mereka semua sama saja. Ketika para patriark dan ahli lainnya mendengar ini, wajah mereka menjadi lebih putih dari kertas. Siapapun yang tidak mau tunduk, bunuh semua. Mayoritas pakar dunia Saint and Directions Continent berkumpul di sini. Membunuh mereka semua hanya akan menyisakan sedikit ahli alam Saint itu. Itu akan mengakibatkan benua 10 hara hampir dikosongkan dari para ahli, itu sangat kejam. Ya, gadis suci. Si Emperor Vander menurutinya dengan seringai lebar di wajahnya saat dia mengambil langkah besar menuju Ao Kun, Lei Ge, Chak, dan yang lainnya. Wang Xiaolong mungkin telah menyelesaikan racun One Days Chatter di tubuhnya, tetapi Ao Kun dan yang lainnya masih babi yang menunggu untuk disembelih, tanpa kekuatan untuk melawan sama sekali.
Si Emperor Vander dan sekelompok ahli berhenti di depan para Blastman dan ahli klan binatang iblis dengan cibiran dingin di wajah mereka saat mereka mengeluarkan senjata. Mati. Si Emperor Vander menjilat bibirnya untuk mengantisipasi, tidak menahan diri saat dia mengirim pukulan kekuatan penuh ke Ao Kun. Pakar suku laut dan suku setan hijau juga mulai menyerang, tetapi tindakan mereka terganggu oleh raungan naga yang keras. Beberapa naga ilahi purba muncul entah dari mana, menyelam ke tengah-tengah suku laut dan suku setan hijau, menyebarkan para ahli dengan panik. 15 jurus Dewa Naga. Langkah pertama, Weir of Dragons berenang di laut. Langkah kedua, Dewa Naga membalikan laut. Langkah ketiga, Pegunungan Penghancur Naga Langit. Wang Xiaolong berdiri tegak di udara, menyerang para ahli dari Dewa Templar, suku laut, dan semua ahli pihak lawan. Satu gerakan demi satu dari 15 gerakan Dewa Naga dieksekusi. Langit dipenuhi dengan bayang-bayang naga suci purba. Naga yang menindas mungkin membuat seluruh alun-alun terkunci. Pada saat yang sama, Wang Xiaolong merebut jendela kecil untuk melempar Ao Kun, Lei Ge, Chak, dan semua ahli Blastman dan klan iblis ke Gunung Sumi yang saleh dengan lambaian tangannya. Di bawah pengeboman dari 15 gerakan Dewa Naga, para ahli dari Dewa Templar, suku laut, dan suku lawan lainnya terpaksa mundur karena malu. Mereka yang sedikit lebih lemah meledak berkeping-keping dengan satu pukulan dari Wang Xiaolong. Siluet melompat dari tanah, itu adalah Lilu. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang mengerikan. Pertumbuhan Wang Xiaolong jauh melebihi asumsinya, belum lagi fakta bahwa setiap gerakannya sangat brutal. Tebasan Yin yang hebat. Dia berteriak. Pedang hitam dan putih ditembakkan, memisahkan dirinya menjadi ratusan, ribuan energi pedang yang membentuk kuburan pedang dalam bentuk roda hitam dan putih, berputar ke arah Wang Xiaolong. Segala sesuatu di jalurnya dipotong, termasuk ruang. Arus ruang yang bergejolak bocor keluar dari banyak bukaan ruang. Wang Xiaolong menyaksikan dengan mata dingin, mengayunkan Blades of Asura di tangannya. Lampu saber yang tak terhitung jumlahnya membentuk dua pusaran angin, bertabrakan dengan pedang hitam dan putih. Bahkan langit berguncang dari tabrakan, pedang liar dan lampu pedang terbang ke segala arah. Pakar suku laut dan suku setan hijau di bawah yang tidak berhasil mengelak tepat waktu terbelah dan ditembus oleh serangan kedua orang ini, memercikan area besar berwarna merah terang di alun-alun. Wang Xiaolong mendengus melihat hasilnya. 1000 lengan menyebar dari punggungnya, memukul keluar pukulan dari udara tinggi. 1000 Great White Divine Fists bersiul melewati angin. Ekspresi Lilu berubah melihat tingkat kerusakan di tanah. Dia memanggil pedang hitam dan putih kembali padanya, melayang di depannya dalam bentuk salib. Dengan sedikit dorongan ke depan, pedang bersilang itu meledak dalam cahaya menyilaukan yang lebih terang dari matahari. Semburan Great White Divine Fists milik Wang Xiaolong jatuh ke dalam pedang silang. Gelombang kejut meledak, pedang bersilang bergetar hebat. Setiap pukulan yang mendarat memaksa pedang silang mundur beberapa meter, tapi terlepas dari serangannya, pedang itu tidak hancur, dengan keras kepala mempertahankan pola silangnya. Beberapa saat kemudian, Lilu dipaksa kembali ke tanah, terlihat sedikit lebih putih. Meskipun menahan satu serangan dari Godlik Sumi Art milik Wang Xiaolong, Life and Death Yin yang kini dipaksa ke dalam kekacauan. Sebagian besar organ internalnya bercampur aduk. Senik Sumi yang saleh. Melihat 1000 tangan, Lilu tidak mampu menyembunyikan rasa gentar di matanya. Seni Godlik Sumi ini dielulukan sebagai keterampilan bertarung terkuat di dunia martial spirit, kekuatannya sebenarnya sekuat ini. Namun, ini memicu keinginannya untuk bertarung lebih banyak lagi. Segudang energi pedang hitam dan putih keluar dari tubuhnya. Setelah memaksa Lilu kembali ke tanah dengan senik Sumi yang saleh, Wang Xiaolong melambaikan tangannya, memasukkan bendera setan dan hantu ke dalam kekosongan tepat di atas pusat persegi. Aura hantu bergemuruh seperti gelombang pasang, berubah menjadi roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, menebarkan kegelapan di seluruh lapangan 9 naga saat mereka menyerang para ahli dari sisi Dewa Templar. Pada saat yang sama, Wang Xiaolong juga mengeluarkan Poison Corpses Charats, menguasai bumi. Para ahli Dewa Templar yang terperangkap di dalam susunan bendera iblis dan hantu menjadi pucat menyaksikan segerombolan besar Poison Corpses Charats menutupi langit di atas mereka.
Mereka mulai menyerang formasi susunan dengan kegilaan, berharap bisa keluar secepat mungkin. 1000 lengan di punggung Wang Xiaolong membanting lagi, menewaskan puluhan ahli dari suku lawan. Jiwa mereka segera ditelan oleh bendera iblis dan hantu, menjadi salah satu dari banyak roh jahat di dalamnya. Beberapa saat kemudian, Wang Xiaolong sekali lagi menyalurkan energi esensi sejatinya, memungkinkan serangan seni Sumi Godly ketiga, meninggalkan area lain yang ternoda darah. Dengan kekuatan serangan Dragon Fisikwe sejati Wang Xiaolong, Orde ke-10 awal atau Orde ke-10 awal hanya bisa menahan satu pukulan dari Wang Xiaolong. Dia menyerang lagi dengan seni Sumi yang saleh. Berdasarkan kekuatan ki pertempuran dan api esensi sejati Wang Xiaolong saat ini, dia mampu memasuki pertempuran yang cukup untuk mengeksekusi seni Godlik Sumi 2 kali berturut-turut. Menyaksikan rekan-rekan mereka meledak menjadi daging cincang, para ahli yang terperangkap di dalam bendera iblis dan hantu kehilangan semua harapan. Di dalam barisan besar, Mate Lilu menyemburkan api, dia tidak mengharapkan hal-hal berkembang seperti ini. Dia yakin bahwa Wang Xiaolong diracuni oleh One Day's Chatter, tapi mengapa, bagaimana dia menjadi baik-baik saja dalam waktu kurang dari satu napas, tanda seru. Memisahkan dunia Yin Yang. Lilu melompat dari tanah lagi, dan pedang hitam putih terbang keluar dari tubuhnya, menciptakan penghalang energi pedang yang memisahkan dunia menjadi putih dan hitam. Retakan kecil terbuka di bendera iblis dan hantu. Bab 498, menyatukan 10 arah benua. Semuanya, putus denganku. Lilu berteriak dan yang pertama terbang menuju pembukaan. Pakar Dewa Templar lainnya sangat gembira, dengan cepat bergegas menuju robekan dalam barisan untuk melarikan diri demi hidup mereka. Kilatan tajam berkedip di mata Wang Xiaolong saat mereka menyipit. Tidak ketinggalan, dia mengulurkan kedua tangannya dan bertepuk tangan. Segudang cincin emas terbang keluar, menutupi seluruh alun-alun. Para ahli Dewa Templar yang mencoba melarikan diri melalui sobekan kecil dalam barisan terkejut menemukan ruang di sekitar mereka menjadi padat, mengunci semua gerakan mereka. Badai 1000 binatang. Salah satu ahli tiba-tiba berteriak. Tubuhnya berguncang hebat, diterangi dengan cahaya keemasan saat dia berakselerasi ke depan seperti 1000 binatang buas yang menghentak, menimbulkan gelombang bergolak di ruang terkunci. Namun, itu gagal untuk melepaskan belenggu yang ditempatkan di sekelilingnya. Mengeksekusi telapak tangan pengikat dewa dengan kekuatannya saat ini, itu bahkan bisa menahan puncak alam Orde ke-10 di akhir. Bilah Asura di tangan Wang Xiaolong terayun keluar, menembakkan hamparan lampu bila terbang yang menghujani seperti badai petir yang marah. Suara tangisan dan lolongan bergema di udara, gerakan kedua dari Asura Sword Skill, Tears of Asura. Sekelompok ahli Dewa Templar tercengang ketakutan saat mereka menyaksikan lampu pedang yang jatuh. Dalam sekejap mata, banyak dari mereka tertembus oleh tetesan air hujan yang tajam, kepala, badan, dan bahkan kaki mereka tertusuk. Jeritan sedih terdengar tanpa akhir. Wang Xiaolong membuka mulutnya dan menutupnya seperti sedang menghirup dan menghembuskan napas dalam-dalam. Hembusan angin yang menggelora yang berasal dari kekuatan seekor naga berhembus. Para ahli yang bergegas melarikan diri meledak ketika angin ganas menerpa tubuh mereka. Angin surga. Teriakan terdengar di belakang Wang Xiaolong, dan pada saat yang sama energi pedang yang menusuk menebas punggungnya. Wang Xiaolong berputar untuk melihat sekelompok pedang elemen cahaya ki membentuk badai raksasa yang hampir mencapainya. Penyerang tidak lain adalah orang pertama yang lolos dari barisan, Lilu. Wang Xiaolong membalas tanpa ragu-ragu, pedangnya menebas ke depan dengan memutar pergelangan tangan. Keadaan petir melimpah. Bentangan langit petir bertabrakan dengan badai elemen cahaya musuh. Kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sosok Lilu menembus langit petir dan lautan ki pedang elemen cahaya, menusukkan pedang ke dada Wang Xiaolong. Terkejut, Wang Xiaolong menanggapi dengan Absolute Soul Finger. Zeng! Suara renyah yang keras terdengar. Lilu dipaksa mundur, tapi dia berputar dan tangannya sudah menebas serangan kedua. Serangannya sangat cepat, masing-masing mematikan, ditujukan pada titik-titik vital tubuh. Dalam sepersekian detik, keduanya telah bertukar lebih dari selusin gerakan sebelum berpisah. Wang Xiaolong mengeluarkan raungan menggelegar yang menempuh jarak beberapa ribu li.
Banyak bayangan tiba dengan angin melolong di belakang mereka. Ini adalah suku Basmen dan ahli klan binatang iblis di sekitar kota Sembilan Naga. Meskipun sebagian besar ahli Basmen dan binatang iblis diatur di lapangan Sembilan Naga, masih ada kekuatan signifikan dari ahli alam saint yang tersebar di berbagai titik kota, sekitar 2/10 digabungkan. Selain para ahli ini, orang tidak boleh melupakan murid-murid yang tak terhitung banyaknya dari kedua suku Basmen dan klan binatang iblis. Menyaksikan para ahli yang tersebar di sekitar kota Sembilan Naga bergegas mendekat, wajahnya yang halus menegang. Dalam situasi kritis itu, dia dengan tegas menyerah untuk membunuh Wang Xiaolong. Pedang hitam dan putih meluncur ke bawah, menargetkan bendera iblis dan hantu. Jurang pedang cahaya. Pedang kembar hitam dan putih berputar dengan cepat seperti bor, membentuk kolom pedang dua warna yang sangat besar yang menembus aura kematian yang tebal dari bendera iblis dan hantu. Sebuah lubang besar muncul di susunan, langsung memungkinkan para ahli Dewa Templar yang terperangkap untuk melarikan diri. Tatapan mata Wang Xiaolong menjadi dingin. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Blades of Asura diganti dengan Eminent Holiness Halberd, mengiris Lilu dengan momentum yang luar biasa. Galaksi Halberd. Gambar tombak muncul, memenuhi langit seperti bintang di malam berbintang, berkilauan dengan cahaya menawan saat mereka sampai di depan Lilu. Lilu tertegun sesaat. Kemudian kedua telapak tangannya terdorong keluar seolah ada sesuatu di depannya. Diagram batas Yin Yang. Ki hitam dan putih dimuntahkan, membentuk diagram misterius yang berdiri tegak di angkasa. Ekor gambar tombak menabrak diagram hitam dan putih, menyebabkannya berguncang keras, namun tetap kokoh tanpa menghilang. Pada saat ini, para ahli Outer Basement dan Demonic Beast Clans akhirnya tiba di alun-alun. Membunuh, tanda seru. Mata Lilu meledak dengan cahaya pedang hitam putih. Beberapa ahli yang baru tiba dibantai, ditembus oleh energi pedang dua warna. Kilatan di mata Wang Xiaolong dipenuhi dengan cahaya brutal. 1000 lengan terentang di punggungnya, Senik Sumi yang saleh menyerang dengan tapak Buddha tanah dalam momentum penuh. Patung-patung Buddha emas menutupi langit. Lilu membelok, menghindari serangan telapak tangan. Pedang hitam dan putih terus berputar di belakangnya, dengan gelombang pembentuk energi lapisan demi lapisan pelindung pedang pelindung. Penghalang pedang besar hidup dan mati. Penghalang pedang hancur, tapi yang baru segera terbentuk. Beberapa ahli Templar Dewa terlambat mengelak dan tubuh mereka meledak setelah dihantam oleh tapak Buddha bumi milik Wang Xiaolong. Semua murid Basmen dan klan binatang iblis mendengarkan, mengerahkan kekuatan penuh untuk membunuh orang-orang di dalam Ray. Wang Xiaolong meneriakkan perintah kepada para ahli yang datang. Ya, Chuan bawahan Dewa Binatang. Sudah dalam keadaan menyedihkan di dalam barisan karena roh-roh jahat di dalam bendera iblis dan hantu dan racun mayat secara kelompok Dewa Templar, pemujaan Dewa Kosmos, dan ahli kota dosa hancur ketika mereka mendengar tentang penambahan yang baru tiba ahli Basmen dan klan binatang iblis. Aku akan melakukan satu upaya terakhir untuk merobek array iblis dan hantu, kuharap kalian masing-masing memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Kemudian, suara Lilu terdengar. Selanjutnya, para Dewa Templar, kultus Dewa Kosmos, dan para ahli Sin City yang terperangkap di dalam barisan melihat tiang pedang besar terbanting ke bawah, menghancurkan semua roh jahat di sekitar mereka. Kolom pedang menghancurkan lubang besar di susunan, berdiameter beberapa meter. Di luar diri mereka dengan gembira, para ahli dari ketiga pihak berjuang untuk selangkah lebih cepat dalam keluar dari barisan. Namun, hampir beberapa detik kemudian, energi pedang yang menakutkan menembus ruang angkasa, mengungkapkan naga darah merah yang mengamuk mendatangi mereka dengan rahang terbuka lebar. Pemukaan Ray langsung diselimuti oleh ki pembantaian yang menyesakan. Beberapa ahli yang baru saja lolos melalui pembukaan digiling oleh energi pedang. Pergi! Teriak Lilu dan siluetnya kabur dan menghilang dalam kedipan cahaya pedang, meninggalkan tempat kejadian. Para Dewa Templar, kultus Dewa Kosmos, dan pakar Sin City yang berhasil melarikan diri dari barisan mengikuti petunjuknya dan melarikan diri, menghilang dari pandangan dalam waktu singkat. Wang Xiaolong membelah beberapa pelari dengan ayunan pedangnya, tetapi dia tidak mengejar. Saber naga besar di tangannya melambai lagi dan lagi pada para ahli yang masih terperangkap di dalam barisan.
puluhan ribu murid Basmen dan klan binatang iblis menyerbu ke dalam barisan seperti tsunami, menyerang dengan keganasan yang ditentukan di bawah komando Wang Xiaolong. 1 jam kemudian, semua ahli di dalam barisan terbunuh, sedangkan lebih dari setengah suku laut dan suku setan hijau tewas dalam pembantaian sepihak. Yang tersisa berhasil mempertahankan hidup mereka dengan memohon kepada Wang Xiaolong, tunduk padanya. Adapun si Emperor Vander, dia dipecah menjadi beberapa ratus bagian oleh Great Dragon Sabre di tangan Wang Xiaolong. Menyaksikan akhir tragis Vander, para ahli suku laut dan suku setan hijau yang tunduk pada Wang Xiaolong merasakan getaran dingin sampai ke inti mereka. Setelah semuanya selesai, Wang Xiaolong mengambil bendera iblis dan hantu, serta segerombolan secarap mayat racun. Di salah satu cincin spasial tetua Templar Dewa, dia menemukan penawar racun One Day's Charter, The Awake to Day Flower. Melepaskan Aokun, Le Ige, para ELF, dan yang lainnya dari Gunung Ksumi yang saleh, dia mendetoksifikasi racun mereka. Para ELF, kurcaci, raksasa, manusia pohon semuanya rela tunduk pada Wang Xiaolong setelah racun mereka diangkat. Selain Ratu ELF dan pakar ras ELF, semua suku dan klan lain memiliki lautan jiwa mereka yang dicap dengan jejak jiwa. Terlepas dari ketidakpuasan mereka, para ahli itu merasa ingin dicap, tidak ada dari mereka yang secara terbuka keberatan. Pada hari ini, Wang Xiaolong menyatukan 10 arah benua. Siang hari perlahan redup dan kegelapan naik menutupi daratan. Wang Xiaolong sedang berdiri di dalam aula dalam kuil 9 naga, menatap bulan keperakan, memikirkan pertempuran hari itu dengan Lilu. Kekuatan Lilu benar-benar tumbuh sedemikian rupa. Bahkan sekarang Wang Xiaolong sulit dipercaya. Dia memiliki roh bela diri naga kembar dan menghadapi satu demi satu petualangan kebetulan, belum lagi 8 naga ilahi primordial yang telah dia sempurnakan untuk mencapai levelnya saat ini, alam Saint Orde ke-9 akhir. Tapi sangat jelas di matanya bahwa Lilu telah maju ke dunia Saint Orde ke-10. Meskipun itu hanya alam Orde ke-10 awal, kekuatan pertempurannya 100 kali lebih kuat dari puncak rata-rata ahli alam Orde ke-10 akhir. Dalam dekade terakhir, apa yang sebenarnya terjadi pada Lilu? Bagaimana kekuatannya meningkat? Alis Wang Xiaolong berkerut rapat, satu hal yang dia yakini adalah tubuh Lilu tetap utuh. Masih perawan. Selain itu, entah bagaimana dia harus dikendalikan oleh orang lain, sebagian ingatannya terhapus. Kalau tidak, dia pasti akan mengenalinya. Hari ini, dengan setiap gerakan yang dilakukan Lilu untuk mengambil nyawa Wang Xiaolong, dia memandangnya seperti orang asing. Di matanya, dia benar-benar tidak mengenalnya, itu bukan akting. Bab 499, kembali ke gerbang Asura. Orang yang menghapus ingatan Lilu tidak diragukan lagi adalah pengajar kuil Dewa Templar, Ying Tian. Tubuh Wang Xiaolong memancarkan niat membunuh yang sangat dingin, lapisan es beku menutupi lantai. Saat ini, 3 orang, Aokun, Le Ige, dan Chak memasuki aula dalam. Merasakan niat membunuh dari tubuh Wang Xiaolong, mereka menahan napas, tidak berani bernapas karena takut mengganggu Wang Xiaolong saat mereka dengan hati-hati berhenti beberapa langkah di belakangnya, memberi hormat dengan hormat. Liege Lord B. Astgard. Wang Xiaolong hanya mendengus sebagai jawaban tetapi tidak menyatukan niat membunuhnya. Bicaralah, berapa banyak orang yang telah kita kalahkan dalam pertempuran ini? Wang Xiaolong bertanya. Aokun maju selangkah, menjawab dengan hormat. Suku Basmen dan klan binatang iblis kami kehilangan total 16 ahli alam Saint. Puncak ahli setengah Saint dan setengah Saint sebanyak 1.200 orang, dan lebih dari 54.000 murid normal. Kerutan kecil terukir di dahi Wang Xiaolong, kehilangan 1.200 murid setengah Saint dan setengah Saint adalah jumlah yang lebih besar dari yang dia harapkan, di atas itu, lebih dari 54.000 murid. Murid-murid ini terbunuh setelah Lilu dan Dewa Templar, kultus Dewa Kosmos, dan tetua kota Xin keluar dari barisan. Bagaimana dengan suku dan klan lainnya? Wang Xiaolong melanjutkan. Suku laut memiliki 35 ahli alam Saint yang mati di bawah tangan Liege Lord, 17 orang dari suku setan hijau, suku skeleton memiliki total 16, dan 5 ahli alam Saint dari setan pemakan hati. Le Ige pun melangkah setelah melaporkan jumlah korban tewas dari masing-masing suku secara detail kepada Wang Xiaolong.
9 suku yang berkolusi dengan Dewa Templar, termasuk suku laut, kehilangan sekitar 170 pakar alam Saint. Wang Xiaolong juga membunuh beberapa dari suku lain yang dibujuk oleh 9 suku ini, membunuh sedikit lebih dari 90 ahli alam Saint. Wang Xiaolong sedikit mengangguk di akhir laporan mereka. Meskipun jumlah kematian secara keseluruhan tinggi, itu masih dalam jangkauan penerimaan Wang Xiaolong. Meskipun suku laut, suku setan hijau, suku kerangka, dan 6 suku lainnya berkolusi dengan Dewa Templar, tidak masuk akal bagi Wang Xiaolong untuk membunuh semua pakar alam Saint mereka. Itu akan sangat melemahkan kekuatan keseluruhan pasukannya setelah menyatukan benua 10 arah. Dari tabulasi, Wang Xiaolong telah memusnahkan hampir sepertiga dari 9 pakar alam Saint suku yang berkolusi. Sedangkan 37 suku dan klan yang dibujuk untuk memberontak kehilangan 2/10 di bawah tangan Wang Xiaolong. Kali ini, di antara 300 ahli alam Saint tingkat tinggi dari Deity Templar, Cosmos Guard Cult, dan Sin City, termasuk Lilu, hanya sejumlah kecil yang lolos, tidak lebih dari 30 orang. Singkatnya, mereka telah kehilangan lebih dari 270 ahli top dari Wang Xiaolong. Dalam ekspedisi ini, Deity Templar, Cosmos Guard Cult, dan Sin City mengalami kerusakan yang tidak dapat diatasi. Selanjutnya, Wang Xiaolong berdiskusi dengan Ao Kun, Le Yige, dan Chuck tentang hukum dan peraturan untuk benua 10 arah yang baru bersatu. Tentu saja, diskusi berarti keputusan Wang Xiaolong. Setelah menentukan dasar hukum, Wang Xiaolong memilih leluhur baru untuk suku laut, suku setan hijau, dan lainnya yang patriarknya telah jatuh. Itu akan diumumkan pada hari berikutnya. Pada akhirnya, Wang Xiaolong tiba-tiba mengajukan pertanyaan, siapa di antara Anda yang mengetahui teknik kultivasi yang dapat mengendalikan jiwa seseorang? Wang Xiaolong tidak menyembunyikan kecurigaannya tentang kondisi Lilu kepada mereka bertiga. Ketiganya bertukar pandangan diam-diam di antara mereka sendiri. Liu Gelord, sepengetahuan yang ini, di masa lalu ada teknik yang disebut Soul Seized Das Reversal di mana seseorang akan menanamkan benih perebutan jiwa di dalam jiwa seseorang untuk mengendalikan mereka. Selain itu, teknik ini bisa menghapus sebagian ingatan orang yang diunggulkan. Chuck berbicara setelah menghabiskan beberapa saat mencari pikirannya. Teknik kultivasi kuno yang jahat, teknik pembalikan debu merah perebutan jiwa. Kilatan berkedip di matanya, bagaimana Anda mematahkan teknik ini? Satu-satunya cara untuk mematahkan teknik ini adalah dengan membunuh orang yang merapalkannya, maka benih perebutan jiwa yang mengendalikan pikiran korban akan hilang secara alami. Namun, ingatan yang hilang tidak akan kembali, Chuck dengan hormat menjawab. Ini membuat kerutan di alis Wang Xiaolong semakin dalam. Bunuh pengajar Dewa Templar Ying Tian? Dewa Templar Perceptor Ying Tian kemungkinan besar adalah seseorang yang telah menerobos ke alam dewa, membunuhnya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Selain itu, jika ingatan Lilu yang hilang tidak dapat dipulihkan, apakah mereka akan selamanya menjadi orang asing? Meskipun seni boneka kuno dan mandat jiwa yang dia praktikkan juga dapat menghapus sebagian dari ingatan orang lain, tidak disebutkan bahwa dia dapat memulihkannya. Juga, dari apa yang aku tahu, setelah mempraktikkan teknik pembalikan debu merah perebutan jiwa ini, tabu bagi kultivator untuk memiliki hubungan intim dengan wanita. Chuck menambahkan, jika mereka melanggar tabu, maka akumulasi Soul Seized Das Reversal mereka akan menghilang, sangat merusak kultivasi mereka, sedemikian rupa sehingga akan sulit bagi mereka untuk melakukan terobosan kultivasi di masa depan. Wang Xiaolong bingung sejenak. Apa ini? Jika apa yang dikatakan Chuck benar, maka Tempel Perceptor Ying Tian itu tidak jauh berbeda dengan seorang Kasim. Bahkan jika dia memiliki paket yang bagus di bawah, itu tidak dapat digunakan. Apakah kalian tahu jika ada teknik yang dapat memulihkan ingatan seseorang? Pulih dari kesalahan sesaatnya, Wang Xiaolong bertanya. Kali ini, ketiganya menggelengkan kepala dan dimaafkan sesaat kemudian, meninggalkan Wang Xiaolong sendirian dalam kontemplasi. Diakui, dia menganggap dirinya tak tertandingi di bawah alam dewa, tetapi hari ini setelah melawan Lilu, dia menyadari bahwa kekuatannya sendiri lemah jika dibandingkan. Jika jiwanya berubah dengan naga hitam dan biru, dia yakin bisa mengalahkan Lilu.
Namun, di bawah alam dewa hanya akan ada jenius yang lebih kuat, bahkan lebih kuat dari Lilu. Oleh karena itu, Wang Xiaolong harus tetap berusaha untuk meningkatkan kekuatannya. Jika dia bisa menerobos ke dunia Saint Orde ke-10, dia bisa dengan mudah mengalahkan para ahli di level Lilu. Alam Orde ke-10 Saint. Wang Xiaolong menggumamkan kata-kata itu pada dirinya sendiri. Saat ini, masih ada 7 naga purba di dalam kuil Ksumi. Tapi, tidak ada lagi rumput Dewa Naga. Dalam beberapa hari mendatang, terlepas dari metodenya, dia harus menemukan rumput Dewa Naga yang cukup untuk menerobos ke alam Saint Orde ke-10 dalam waktu sesingkat mungkin. Tepat ketika Wang Xiaolong berpikir untuk menemukan lebih banyak rumput Dewa Naga, mutiara naga di dahinya sedikit bergetar, aliran energi hangat menyebar ke seluruh tubuh Wang Xiaolong. Terkejut, Wang Xiaolong dengan cepat mengarahkan kekuatan spiritualnya secara internal untuk menemukan bayangan naga samar di dalam mutiara naga yang berkilauan dengan cahaya keemasan lembut, seolah-olah akan menjadi hidup. Tapi itu tidak menunjukkan respon apapun ketika dia mencoba berkomunikasi dengannya melalui kesadarannya. Sejak Wang Xiaolong maju ke ranah Saint Orde ke-9, mutiara naga telah berhenti memuntahkan esensi naga sejati ke dalam tubuhnya, seolah-olah semua esensi naga sejati telah diserap olehnya. Menatap bayangan naga yang telah tumbuh lebih padat selama bertahun-tahun, instingnya mengatakan kepadanya bahwa itu akan segera hidup kembali, dan itu akan menjadi waktu ketika dia dan mutiara naga berasimilasi sepenuhnya menjadi satu. Malam berlalu dengan lambat. Cahaya berangsur-angsur menembus selimut kegelapan saat matahari terbit dengan mantap di Cakrawala. Dini hari, Wang Xiaolong memanggil semua pakar suku dan klan ke kuil 9 naga. Ao Kun membacakan undang-undang baru serta nama-nama patriark baru suku laut, suku setan hijau, dan lainnya. Ketika Wang Xiaolong berdiri untuk mengumumkan 10 arah benua sebagai satu kesatuan, semua ahli berlutut, memuji kemuliaan tertinggi Dewa Binatang Lia Gelard. Menguasai 10 arah benua selama ribuan musim gugur di generasi yang akan datang. Bagus. Sekarang, kalian semua bersiap untuk berangkat ke benua Star Cloud bersamaku, Wang Xiaolong mengumumkan. Berangkat ke benua Star Cloud. Kembali ke gerbang Asura. Awalnya, Wang Xiaolong berencana menggunakan waktu 2 bulan untuk mengatur ulang banyak suku dan tugas di benua 10 arah. Namun, dia tiba-tiba berubah pikiran tadi malam. Masalah tentang dia menyatukan 10 arah benua akan menyebar dengan sangat cepat di dunia martial spirit. Di tengah keresahan dan kekacauan, sangat mungkin kultus Dewa Kosmos akan melakukan trik mereka sekali lagi, mencoba memprovokasi Distinct Void Door, White Phoenix House, dan 12 kekuatan super lainnya untuk menghadapinya. Itulah sebabnya Wang Xiaolong ingin kembali ke gerbang Asura sebelum dia kultus Dewa Kosmos, pintu Void berbeda, rumah Phoenix putih, dan lainnya mencapai aliansi, membersihkan rintangan ini satu per satu dan menaklukkan mereka. Jika dia menunggu kekuatan ini bersatu sebelum mengambil tindakan, itu akan menjadi 100 kali lebih sulit. Bab 500, pertama, hancurkan gerbang Asura. Ke benua Star Cloud. Semua pakar suku dan klan terkejut dengan perintah Wang Xiaolong, tetapi tidak ada dari mereka yang berani menolak, hanya mematuhi kepatuhan. Detik berikutnya, Wang Xiaolong mengeluarkan Godly MT. Ksumi, memindahkan semua orang ke dalam. Melakukan perjalanan kembali ke gerbang Asura, Wang Xiaolong lebih suka gerakannya tidak diperhatikan. Dengan kekuatannya saat ini, melaju tanpa henti dengan kecepatan tercepatnya, dia hanya membutuhkan waktu paling lama 30 hari untuk mencapai markas gerbang Asura. Untuk perjalanan ini, selain ahli alam Saint, dia tidak menyertakan murid lain. Hanya para ahli alam Saint ini dengan mudah melebihi 3.000 jumlahnya. Lebih dari 3.000 pakar alam Saint. Kekuatan mengerikan ini cukup untuk meratakan seluruh benua Star Cloud. Suatu hari kemudian, berita tentang Wang Xiaolong menyatukan benua 10 arah menyebar seperti api ke seluruh dunia martial spirit. Sekali lagi, dunia martial spirit terguncang sampai ke intinya. Wang Xiaolong benar-benar berhasil menyatukan 10 arah benua, tanda seru. Saya mendengar bahwa Dewa Templar, kultus Dewa Kosmos, dan Sin Shidi berkolusi untuk menghentikan upacara penggabungan, mengirimkan total 300 pakar alam Saint tingkat tinggi.
Mereka bahkan berhasil membujuk suku laut dan suku iblis hijau, bahkan menggunakan cara-cara tercela yang rendah, menggunakan racun kuno One Days Charter yang langka. Tetap saja, perawan suci Dewa Templar dipukul mundur oleh Wang Xiaolong, dipaksa melarikan diri dengan menyedihkan. Anda tahu, tidak lebih dari 30 orang berhasil melarikan diri. Sekarang Wang Xiaolong telah menyatukan 10 arah benua, hari-hari Dewa Templar akan segera berakhir. Star Cloud Continent, markas besar Cosmos Guard Jewel. Di dalam kota Dewa Kosmos, wajah Xie Hui sangat suram. Belum pernah dia memasang ekspresi jelek di wajahnya. Sekelompok ahli kultus Dewa Kosmos berdiri diam-diam di depan Xie Hui, kepala sampai ke dada mereka. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Dalam ekspedisi terakhir ke benua 10 arah, kultus Dewa Kosmos mengirim 100 pakar alam Sen tingkat tinggi, bersama dengan Dewa Templar dan Sin City. Pada akhirnya, mereka tidak hanya gagal menghentikan Wang Xiaolong, tetapi semua ahli yang mereka kirim mati di tangan Wang Xiaolong. 300 ahli alam Sen tingkat tinggi dari 3 faksi pergi, tetapi hanya segelintir ahli Dewa Templar dan Sin City yang lolos. Tidak satu pun dari ahli kultus Dewa Kosmos mereka yang selamat. Ketika dia pertama kali mendengar berita itu, Xie Hui sebagai tuan muda dari kultus Dewa Kosmos, pingsan di tempat. Pingsan sampai benar-benar terlupakan. Sekarang dia sadar. Tapi setiap detik, pemikiran dari 100 ahli alam Sen tingkat tinggi itu membuat hatinya terasa seperti diiris dengan pisau dingin yang sangat dingin. 100 pakar alam Sen tingkat tinggi, meskipun kultus Dewa Kosmos menjadi sekte pertama di antara 12 kekuatan super di benua Star Cloud, memperhitungkan semua markas besar dan ahli alam Sen cabang mereka, itu hanya memiliki sedikit lebih dari 300. Di antara mereka, 110 adalah ahli alam Sen tingkat tinggi. Apakah Distinct Void Door, White Phoenix House, Nanyang Valley, dan kekuatan super undangan lainnya telah tiba? Sesaat kemudian, Xie Hui berbicara, memecah kesunyian yang berat. Penegak hukum Chen Xiaofeng mengambil langkah maju, membalas tuan muda, ahli pintu Void berbeda dan gedung putih Phoenix diperkirakan akan tiba di kota Dewa Kosmos pada sore hari. Tapi lembah 9 yang hanya bisa sampai di sini besok. Xie Hui mengangguk dengan ekspresi diam. Untungnya, dia membuat persiapan darurat jika terjadi hasil terburuk, sementara di sisi lain bekerja sama dengan Dewa Templar dan Sin City untuk menghalangi rencana Wang Xiaolong untuk menyatukan benua 10 arah. Ketika dia mengirim 100 ahli tingkat tinggi, dia juga mengirimkan undangan ke Distinct Void Door, White Phoenix House, dan 6 ahli kekuatan super lainnya untuk berdiskusi membentuk aliansi untuk menangani Wang Xiaolong. Wang Xiaolong. Aura pembunuh Xie Hui membubung tinggi. Cuan muda, sekarang Wang Xiaolong telah menyatukan benua 10 arah, semua orang di dunia roh bela diri waspada dan merasa terancam. Distinct Void Door, White Phoenix House, dan 8 kekuatan super lainnya pasti akan setuju untuk bersekutu dengan Cosmos Guard Jewel kita, penegak hukum Hu Chen meyakinkan. Tapi, apakah kita benar-benar akan memusnahkan gerbang Asura setelah aliansi terbentuk? Xie Hui membenarkan, benar. Dengan kami 9 kekuatan super bersekutu bersama, hal pertama yang harus kami lakukan sebelum Wang Xiaolong bergegas kembali adalah memusnahkan gerbang Asura seperti menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, melemahkan kekuatan Wang Xiaolong. Lalu, apa yang harus kita lakukan tentang keluarga Wang itu? Tanya penegak hukum Chen Xiaofeng. Keluarga Wang. Cahaya kejam bersinar di mata Xie Hui, jangan bunuh mereka dulu. Tangkap mereka hidup-hidup. Saya memiliki sejuta cara untuk membuat mereka berada di antara hidup dan mati sampai Wang Xiaolong berhasil kembali ke gerbang Asura. Dengan senang hati saya akan menyiksa keluarga Wang di depan Wang Xiaolong. Bagaimanapun, dia dan Wang Xiaolong sudah membentuk dendam, salah satu dari mereka harus mati agar yang lain hidup, jadi dia tidak peduli dengan konsekuensi yang akan membuat Wang Xiaolong semakin marah. Penegak hukum Hu Chen tertawa jahat dan berkata, Cuan muda, saya mendengar bahwa ibu dan saudara perempuan Wang Xiaolong sama-sama cantik. Setelah kami menangkap mereka, saya harap Cuan muda dapat menyerahkan mereka kepada bawahan ini.
Bawahan ini akan memastikan bahwa 3.000 murid Enforcement Hall bergiliran memperlakukan mereka berdua dengan sangat baik setiap hari. Xie Hui mengerti arti yang mendasari kata-kata Hu Chen dan suasana hatinya menjadi cerah. Baik, pada saat itu saya akan mengizinkan 3.000 murid Enforcement Hall Anda untuk merawat mereka dengan baik. Tapi, perhatikan. Mereka tidak bisa mati lebih awal. Hu Chen terkekeh, yakinlah, Chuan muda. Meskipun 3.000 murid Enforcement Hall semuanya kuat dan energik, mereka tahu bagaimana mengendalikan diri. Terlebih lagi, aula penegakan kami memiliki obat rahasia khusus yang dijamin akan membuat mereka terpecah antara surga dan neraka, dan tidak akan mati bagaimanapun caranya. Xie Hui tertawa setuju, bagus sekali kalau begitu. Wang Xiaolong baru saja menyatukan benua 10 arah, untuk mengatur semuanya dengan benar akan membutuhkan waktu, dan bergegas kembali ke benua Star Cloud akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Kami 9 kekuatan super harus mencapai kesepakatan aliansi besok, dan menyerang gerbang Asura lusa. Dalam waktu 5 hari, kita akan berdiri di atas reruntuhan markas gerbang Asura. Sementara Xie Hui dan para ahli kultus Dewa Kosmos berkonspirasi tentang cara menyerang markas gerbang Asura dan menangkap keluarga Wang. Wang Xiaolong bergegas kembali ke markas gerbang Asura dengan suku-suku Basmen dan pakar klan binatang buas. Waktu berlalu, dan 3 hari berlalu cukup cepat. Saat langit menjadi gelap, Wang Xiaolong berhenti untuk beristirahat di puncak gunung yang acak. Energi esensi sejati diri dan tiannya bergejolak saat dia menghembuskan ki busuk. Menurut kecepatannya, dia kemungkinan besar akan tiba di markas gerbang Asura pada siang hari. Setelah istirahat sejenak, Wang Xiaolong terbang lagi, melanjutkan perjalanannya seperti bintang jatuh yang terang di langit malam, menghilang tanpa jejak. Perlahan, selubung hitam itu surut, menyambut fajar di hari yang baru. Di bawah sinar matahari pagi, bumi mulai menghangat. Kota Dali, Wang Xiaolong mendarat tidak jauh dari pintu masuk ke sebuah kota. Kota Dali ini adalah salah satu kota di bawah pemerintahan Distinct Voidor. Melewati 3 wilayah setelah kota Dali ini adalah wilayah gerbang Asura. Mereka mengatakan bahwa kali ini kultus Dewa Kosmos telah membuat aliansi dengan Distinct Voidor, White Phoenix House, dan 6 kekuatan super lainnya untuk menyerang gerbang Asura dalam 2 hari lagi. Mereka mencoba menyelesaikan semuanya sebelum Wang Xiaolong bergegas kembali. 9 kekuatan super bersekutu bersama, gerbang Asura pasti akan berasap. Meskipun Wang Xiaolong telah menaklukkan dan menyatukan 10 arah benua, dengan Cosmos Guard Cult dan kekuatan 9 kekuatan super digabungkan, itu lebih dari cukup untuk melawan Wang Xiaolong. Siapa yang tahu jika Sin City Bedlam Lands akan berbaur pada menit terakhir juga. Kota Naga Salju, Kota Saber Kekaisaran, Kota Hantu Hijau mungkin juga bergabung dengan aliansi dengan kultus Dewa Kosmos untuk mengepung Wang Xiaolong. Berhenti di sini, Wang Xiaolong telah merencanakan untuk beristirahat di kota Dali untuk beberapa waktu sebelum bergegas lagi, namun, mendengar diskusi ini secara sepintas dari kelompok murid keluarga muda, perasaan urgensi muncul, serta kemarahan. Dalam sekejap, sosoknya menghilang dari tempatnya tanpa ada yang menyadarinya. Setengah hari kemudian, ketika matahari berada pada posisi tertinggi pada siang hari, di atas markas gerbang Asura, ada fluktuasi spasial yang terlihat saat sesosok muncul dari kehampaan. Orang ini adalah Wang Xiaolong yang baru saja kembali. Saat fluktuasi spasial memuncul, Zhao Su dan Zheng Fu merasakannya. Mereka berdua berlari keluar dari tempat mereka berada, dan melihat bahwa itu adalah Wang Xiaolong. Kegembiraan muncul di wajah mereka saat mereka dengan cepat memberi hormat. Sovereign, Anda telah kembali. Wang Xiaolong tidak bisa menahan senyum setelah melihat Zhao Su dan Zheng Fu. Saya telah kembali. Pada titik ini, keluarga Wang dan binatang pemakan surga, Liu Tian, semuanya berlari keluar dari aula. Setelah melihat Wang Xiaolong, masing-masing dari mereka tersenyum lebar. Xiaolong, kakak laki-laki,